Sehingga gue sekolah yang harusnya 12 tahun pembelajaran, gue selesaikan dengan 9 tahun. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Welcome back di Shining Stars. Baik lagi sama Uncle G. Dan kali ini Uncle kedatangan literally Wonder Woman, Cut Nyadin, Ibu kita Kartini. Siapa lagi? Ibu Megawati ya akhirnya. Pokoknya Doi ini wanita yang spesial karena dia ini adalah seorang inovator, pernah lumayan punya kontribusi yang besar terhadap AI di Indonesia. Bahkan gue bisa bilang dia disruptor banget dari pendidikan dan juga edukasi konvensional di Indonesia. Tapi daripada gue kebanyakan ngomong, mending orang yang langsung kenalan dah. Oke, halo semua. Nama gue Kitty Kirana. Sekarang gue sebagai co-founder dan CEO dari Sekolah 3 Jam. Jadi belajarnya 3 jam aja guys. Ya, kita mempelopori pendidikan yang efektif level SD, SMP, dan SMA. Sehingga dengan belajar 3 jam, belajar efektif tapi high quality, kalian teman-teman yang siswa SD, SMP, SMA ini bisa ngelakuin banyak hal lainnya, building their passion, building community, building business semudah mungkin. Kita maunya adalah anak-anak Indonesia bisa sukses lebih cepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Nah, by the way, sedikit introduction. Gue tuh by the way kenal Kitty Kirana tuh dari Minutes of Manager, the community of emerging professional. Jadi kudos buat Minutes of Manager, the community, the founder, the friends and family. Kalau nggak ada Minutes of Manager mungkin kita nggak ketemu kali ya. Yes. Dan cerita lucu dikit, gue ketemu Kitty tuh beberapa bulan yang lalu di bulan Agustus waktu itu di FX lagi ada acara dari boleh coba digital marketing ya? Boleh dicoba digital, ya, yes. boleh dicoba digital. Terus tiba-tiba kita lagi sama-sama di lift. Gue mau keluar duluan, ternyata tas gue tuh, baju gue tuh kena rambutnya, ketarik ke jambak. Terus kayak terus ternyata pas duduk bareng lah anak MOM juga. Tapi ya terus sekarang bisa podcast bareng ya. Yes, thank you banget loh udah diundang sama Uncle G. Pokoknya kita bahas seru-seruan, semoga banyak hal yang bisa dipetik, sukacita, ria, dan tertawa-tawa lah. Amin. Oke, first question. Gue percaya ini ada pertanyaan yang gue selalu pakai sebagai mantra. Yang dimana tuh ini penting banget, krusial, dan bahkan layak untuk diutamain lah. Tapi gue minta tolong lo untuk jawab apa adanya dan jujur nih Kitty. Oke, siap. Oke. Gimana kabar? Jujur ya lo ya, jangan bohong lo. Kabar baik. I mean, building a business is always overwhelming at the start. Tapi as long as we believe in the mission, believe in the business, ya kita jalanin aja. Oke. Kabarnya baik secara pribadi, tapi lo berkacanya tuh dari segi ini your work and business. Yes. But how's your personal life? My personal life, personal life, well puji Tuhan, alhamdulillah dipercaya sekarang ngurusin mama, walaupun mama lagi suka sakit-sakitan gitu kan. Nyokap umur 55. Oh ya? Yes. Oke, 55. Emang kenapa sakit apa boleh tahu? Itu masalahnya, jadi kayak kadang-kadang biasa lah ya kalau orang udah tua banyak simpenan penyakit, nah mungkin baru keluarnya sekarang. Belum tahu juga sih sakitnya apa, karena kita masih nunggu MRI. Tapi ya nyokap tuh jadi nggak bisa jalan kemana-mana sendirian. Padahal nyokap gue tuh bener-bener, nyokap gue lawyer, educator juga, dulu mantan wartawan. Oh ya, jadi suka banget keluar, banyak banget temennya, suka banget nimba ilmu dan segala macem. Kalau nggak ada yang nemenin pusing juga. Jadi ya gue puji Tuhan dikasih kesempatan buat nemenin nyokap gitu. Wow, tapi ya hopefully soon everything fine buat nyokap ya. Dan yang paling penting adalah kalau ada orang kena sakit apa-apa, yang penting at least at the very least punya insurance sih. Karena kan lumayan ya. Yeah. Karena kan BPJS fasilitas pemerintah, fasilitas pemerintah. Tapi kayak kalau bisa ya punya swasta lah. Maksudnya buat gue yang memahami kayak better you have the private insurance and protection lah. Dan nyambung lagi juga ke gimana kabar sebenarnya. Baru kemarin gue ngeliat salah satu postingan dari orang yang gue yakin kita sama-sama tahu, Alexander Ruby. Oke, ya. Dia tuh tiba-tiba di postingan kontennya tuh ngebahas terkait
namanya life resume, bukan work resume. Oke. Ya dimana kayak itu buat gue hits me a lot, karena kayak kita selalu fokus ke work resume, how to impact this thing to the city, to the government, to the company, which is great. Yeah. Bisa tereskalasi dari segi karir dan juga pemasukan kita. Tapi nyatanya ada juga yang penting, our life resume. Kayak misalnya sebagai contoh, life resume gue tahun ini salah satu gue highlight, gue bisa lo akhirnya ngasih kesempatan buat nyokap gue untuk pertama kalinya berkurban. Karena sebelumnya belum pernah. Congrats. Kayak gitu misalnya. Terus kayak akhirnya gue bisa keliling ke 3 negara, Malaysia, Thailand, Vietnam. Terus tahun ini 2024 akhirnya bisa berkesempatan untuk kayak akhirnya bisa ke Australia nih dari mimpi gue dari gue kecil. Congrats. Kayak gitu-gitu lah, itu my life resume gitu. Tapi how's your life resume gitu? Jadi gue ngasih trigger aja sih tadi biar lo pernah buat cerita juga. How's your life resume this year? Life resume this year actually is one of the hardest year I've ever lived. Exactly. I think everybody does. Iya. Jadi benar-benar gue di tahun ini gue belajar bahwa sometimes yang kita yang kita pikir udah within our control is actually not. Exactly. Jadi kayak one of the biggest lesson adalah to be okay, to be actually like thriving in uncertainties, which is very hard for me karena dari dulu pasti. Gue pasti. Gue dari dulu kayak I know where I'm going, gue tahu cara tercepat mencapainya. Jadi bagi gue kayak jalannya mulus-mulus aja nih, gitu. Nah tapi di tahun ini gue belajar bahwa sometimes kita nggak bisa ngatur semuanya. Ada aja hal yang di luar kontrol kita, ya dan what we can do adalah ya pasrah. Itu one of the biggest lesson. Terus kalau berserah kali ya mungkin kata-kata yang lebih tepat lah ya. Betul, berserah pada universe, berserah pada Tuhan. Banyak banget yang gue pelajarin tentang hal itu. Kalau tahun ini juga gue di awal tahun gue actually dipercaya untuk jadi program lead dari salah satu AI Institute pertama di Indonesia. Itu? Yaitu namanya AI Institute for Progress. Oke, itu berarti milik negara atau pemerintah? Itu sebenarnya diinisiasi oleh milik negara atau swasta? Swasta. Jadi itu background gue sebagai dulu manajer di salah satu NGO, dan NGO inilah yang membuat this AI Institute. Nah, dengan background gue di bidang inovasi, program management, dan juga teknologi, gue kayak gue sangat-sangat senang bahwa ternyata AI udah sampai Indo, AI udah bisa menjadi use case lah, bisa menjadi problem solver bagi masalah Indonesia gitu. That is one of the highlights of my year as well gitu, dipercaya untuk melakukan hal itu. Namun abis itu gue merasa juga bahwa AI innovation tuh udah kemana-mana, tapi our students yang bakal jadi generasi emas Indonesia itu ternyata belum kemana-mana. Itu kayak karena masih cemas. Belum emas ya, baru cemas. Semoga nggak cemas terus, karena ya kalau ngelihat ya proyeksi everything, susah banget loh untuk kita nggak cemas. Iya lagi. Susah banget gitu, sehingga kayak kalau proyeksinya adalah kita harus ngelakuin ini, tapi dengan kita mau achieve extraordinary result kan, kayak kita mau jadi generasi emas. Building kayak high productive talents. Tapi caranya gitu-gitu aja. We are doing things ordinarily. Apakah bisa mencapai yang extraordinary dengan effort yang ordinary doang? Kan nggak bisa kan? Bisa. Which is why gue akhirnya fokus bangun sekolah 3 jam ini. Gitu. This is one of my highlight as well, karena ternyata ini tuh udah jadi passion gue sejak kecil. I really want to bring this effective education to more people, karena ini kan sebelumnya di-initiate by my mom gitu. Nah sekarang mungkin waktu yang tepat gitu ya untuk bisa bantu Indonesia achieve generasi emas, tapi juga dengan effective education yang puji Tuhan gue bisa bawa gitu kan. Yeah, I'm happy that you can running your passion, apalagi itu ada impactnya terhadap generasi emas 2045. Gue karena apapun narasi siapapun orangnya dan dia pakai narasi edukasi buat memajukan generasi emas 2045 tuh, gue akan dengan segala penuh hati dan raga dan juga tenaga untuk kayak support ya dengan cara gue ya. Karena kita sekarang lagi di tahap kita ada di umur-umur yang jadi garda terdepan nih sebagai penentu yang kayak ini benar bisa sukses atau enggak. Karena
nggak bisa hanya individu per individu, tapi perlu kolektif kan. Kolektif yang benar-benar kayak mengarah ke hal yang parameter yang jelas dan juga biar terstimulus proper juga kan. Iya. Karena gue bicara terkait edukasi Indonesia, apa ya, masih banyak banget lagi yang bisa lebih baik. Karena dulu kan kita sebagai bangsa, orang-orang negara-negara pada belajar sama kita ya, tapi kenapa sekarang malah kebalik gitu kan. Which kita sebenarnya udah punya the basic foundation, kita udah punya. Tinggal gimana kayak kita coba melihat kita di masa lalu dan kita coba amplify dengan cara kita yang sekarang dan lebih relevan. Indonesia punya cara sendiri kok buat bersinar kan. That's why kita pernah jadi macan Asia kan. Exactly, Dan bicara terkait macan Asia dan juga Indonesia, ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya lah. Belakangan tuh lagi banyak problem, masalah, dan isu yang ngebuat kayak ini SDM dan juga manusia-manusia di Indonesia tuh kok begini ya. Makanya nyambung ke pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih sebenarnya permasalahan yang lo lagi alamin belakangan atau lihat sekitar? Belakangan ini, itu tuh ada 3 masalah besar sih, yang anak-anak muda ya mesti lewatin. 3 poin, oke? 3 poin. Pertama adalah pergaulan buruk. Pergaulan buruk, bukan pergaulan bebas ya? Pergaulan buruk, langsung pergaulan buruk, oke? Pergaulan buruk, ya pergaulan buruk tuh bisa apa, kayak bergaul sama anak-anak yang suka bullying, anak-anak yang suka seks bebas, narkoba, and everything gitu. Nah itu one of the biggest issue kalau misalnya ngelihat di pendidikan kita sekarang di SD, SMP, SMA. Yang kedua itu sebenarnya kita itu kebanyakan pengangguran, of course. Itu salah satu hal yang kayak disayangkan banget bahwa kita punya banyak orang, tapi orang-orang ini tuh nggak optimalin, maksimalin. Dimaksimalin sesuai dengan passion atau sesuai dengan kemampuan terbaik mereka, sehingga mereka juga nggak tahu mau jadi apa gitu. Itu masalah kedua, pengangguran. Mungkin gue nanti elaborate lagi bisa. Dan yang ketiga adalah actually gaptek. Gagap teknologi. Coba elaborasi gagap teknologi itu seperti apa? Karena meaningnya macam-macam kan. Yes, kalau yang kita tahu gaptek kan kayak ya udah nggak bisa pakai HP ya kan. Padahal sebenarnya di zaman sekarang gaptek itu lo nggak bisa, AI juga udah dibilang gaptek gitu. Karena level teknologi yang dibutuhkan untuk bisa hidup, untuk baru hidup lo ya, belum untuk bisa thriving, bukan untuk bisa maksimalin potensi, itu tuh udah kayak sangat tinggi gitu. Nah, anak Indonesia itu kadang-kadang menggunakan sosial media, menggunakan teknologi, cuman sebagai user aja, nggak dioptimalkan untuk menjadi produser. Kebayang. Sehingga yaitu, padahal kan sekarang kita lihat ya kayak the biggest companies in the world itu juga semuanya berhubungan dengan teknologi. Nah, kenapa nggak Indonesia take part in that area gitu? Karena anak-anak kita nggak kalah pinter kok dari anak-anak luar. Anak-anak kita tuh actually kalau misalnya kita ngelihat ya, anak-anak yang memang sudah diarahkan dengan baik, itu hasilnya juga pasti jauh lebih baik. Nah, sayangnya anak Indonesia itu kurang diarahkan karena kita ya banyak faktor lah ya. Pemerintah nggak bisa melakukan pendidikan yang rata untuk semua, karena anak-anak Indonesia kan juga terbagi kan di beberapa sektor gitu, di beberapa, aku nggak bilang kasta sih, tapi di beberapa level anak Indonesia tuh beda-beda. Jadi sebenarnya kalau pemerintah ngasih satu solusi itu nggak bisa untuk semua. Sehingga anak-anak dan orang tua dari level-level ini justru harus mencari gimana caranya nih anak gue sebagai siswa bisa thriving di 2030 dan selanjutnya gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri poin ketiga gagap teknologi itu benar, karena di zaman sekarang kayak orang pada takut disaingi sama robot dan AI, which is true. Tapi kalau misalnya, tapi ada perspektif menarik gue dapet di 2 tahun yang lalu. Mereka sebenarnya bukan kalah sama AI dan robot, tapi mereka kan kalah sama manusia-manusia yang pakai AI dan robot. Karena when to build something, kita menggunakan AI dan robot ini, kita bakal di-accelerate, yang bisa ngerjain bisa 2 weeks atau 1 week, 2 weeks prior. With AI you can do it like only a few hours gitu. Exactly, bener banget. Nah itu, kayak kita gunain dulu deh, tapi gunain abis itu untuk jadi produser, not sebagai apa ya, user doang gitu.
Itu sebenarnya poin yang menarik karena dulu gue kerja di kementerian, dulu namanya Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekarang namanya apa? Namanya Kementerian Komunikasi dan Digital. Oke. Ya namanya. Dulu gue kerja di sana actually leading suatu program namanya Digital Talent Scholarship, which is di mana pemerintah membuat program digital upskilling bersama dengan global tech companies untuk ningkatin nih digital literasi di Indonesia, bikin lebih banyak lagi programmer, cloud engineer, database engineer, supaya Indonesia nggak ketinggalan. Cuman ya, we have to know kayak ketika kita membuat program dari pemerintah, itu yang paling penting adalah monitoring dan evaluasinya, which is menurut aku masih kurang. Dia monitoring secara kayak mikro-makronya kali ya. Exactly. Makronya mungkin ya udahlah, tapi makronya ini loh. Karena kan biar benar kayak apakah program ini efektif atau enggak. Betul. Berhasil atau enggak. Karena itu benar kayak ya harus berhasil, duitnya dikeluarin banyak loh. Iya, APBN loh. Yep. itu yang masih harus. Jadi sebenarnya banyak banget inisiatif pemerintah yang bagus, tapi kayak apakah kita bisa evaluate mereka dengan benar, evaluate mereka dengan teliti sehingga apapun yang udah dikeluarin itu ada hasilnya. Itu sih menurut aku. Yap, I mean dari gua ngobrol sama lo aja, lu tuh udah punya attention of detail terhadap bagaimana ngebuat Indonesia dan anak mudanya secara pendidikan bisa lebih baik. Karena gue selalu percaya kenapa negara kita sekarang ada berapa poin kita stuck dan juga struggling. Poin besarnya ada dari segi education kan. Karena education is the basic first foundation untuk ya bagaimana untuk masa depan mereka ya. Iya. Gue beruntung di daerah gue yang gue bisa bilang daerah rumah gue tinggal sangat tidak baik. Pergaulannya bisa dibilang buruk, tapi kayak gue milih untuk keluar dari gorong-gorong untuk gue belajar di luar. Karena kalau misalnya gue masih di dalam ya mungkin gue nggak akan ada di sini ketemu sama lu, sama produser gue Niko gitu. Kayak gue milih untuk keluar di sana kan tapi 1 banding 1000 atau malah 1 banding 10.000 atau 100.000 yang kayak kita. Betul. Karena parah banget, makanya gue punya banyak mentor karena the basic foundation gue dulu zaman sekolah, gue SD, SMP, SMA, kuliah pun negeri kayak gitu tidak cukup. Malah bisa dibilang di bawah standar gitu kan. Yang ngebuat gue kayak ya ini harus lebih digodok lagi ya. Despite memang nanti ada variabel kontribusi dari keluarga, lingkungan dan sebagainya, tapi kayak di basic foundation aja agak ini. Walaupun kayak kemarin di era 2019-2024, gue pikir caranya Pak Nadiem Makarim, Pak izin ya, gue pikir oke banget dari segi penerapannya, tapi ternyata banyak yang backlash, yang memberikan masukan bahwa ternyata malah hasilnya sebaliknya. Betul. Dan gue juga kayak baru tahu kayak di tahun ini gitu kayak gini. Tapi anyway, gue percaya tadi lu udah ngasih beberapa teaser juga terkait bagaimana lo tumbuh dan ada pengaruh dari nyokap juga. Bokap masih ada nggak Bedu? Bokap ada tapi divorce. Tapi masih suka ketemu nggak? Enggak sih. Terakhir ketemu? Terakhir ketemu actually ketemu di graduation terakhir gue. Di China berarti? Nggak, graduation yang hukum. Hukum. Jadi baru resurface ya. I see. Nah tapi nyambung lagi juga nih. Gue percaya kita yang sekarang punya tingkat kekuatan yang sangat besar. Karena kan untuk melakukan apa yang lo lakukan sekarang, I mean in terms of money tentu ada yang lo keluarin. Tapi menurut gue yang lebih banyak yang keluarin adalah energi, waktu, pikiran kan. Which itu yang mungkin serba banyak orang dapat uangnya kalau hal tersebut nggak dari hati agak susah kan. Karena gue melihat lo melakukan itu dari hati, which is great. Maksud gue ya, it's kind of rare to find a woman like you yang benar-benar kayak peduli. Walaupun sekarang udah ada, tapi kan masih hitungan jari lah. Maksudnya for me hitungan jari yang kayak purpose-nya mulia, bukan purpose-nya kayak sebenarnya udang di balik batu emang mulia, tapi ternyata di baliknya kan for money. Sebenarnya sah-sah aja sih terkait uang ya. Tapi malah inilah apa bahasanya ketimpang. Nah pertanyaannya adalah bagaimana masa kecilmu dahulu, Kitty? Ceritanya, kalau berkenan buat cerita bagaimana masa kecilmu dahulu dan di masa lalu tuh ada trauma nggak sih? Kalau memang ada, kalau nggak ada ya which is good. Tapi bagaimana masa kecilmu dahulu? Oke, so kalau ngomongin masa kecil, sebenarnya gue benar-benar kilas balik lagi nih, my mom and my dad got divorced. Dari umur? Dari gue umur 5 tahun. Dan adik gue masih bayi. So it was a very tough phase. Menurut gue kayak gue masih umur 5 tahun, mungkin gue nggak ngerti apa-apa, tapi it's a very tough phase for my mom. Itu membuka mata gue bahwa
oh sebagai perempuan you actually have to think, you actually have to still have jaminan sendiri walaupun ya lo udah berkeluarga, karena we don't know what happens gitu kan after marriage. Nah, gue dibesarkan sama nyokap gue. Nyokap gue adalah seorang dulu wartawan Kompas, terus sekarang jadi lawyer. Masih? Sekarang jadi lawyer, yes, actually masih. Dia actually very kalau lo lihat nyokap gue, she's very independent, she's very selfless actually. Nah, nyokap gue lah yang sebagai single mom membawa gue sampai sekarang. Gue udah umur 25 tahun, jadi udah 20 tahun berjuang sendiri for me and my brother. Gue merasa bahwa that kind of strength is actually what empowers me gitu. Karena karena gue dibesarkan di keluarga Batak. My mom itu Bataknis. Bataknya apa marga? Sihombing. Oh, Sihombing. Gue Siahaan. Oke, karena lu ikut bokap kan? Ikut bokap. Nah, nyokap gue sebagai anak pertama, jadi anak perempuan pertama di keluarga Batak, itu gue ngerasa bahwa patriarki itu masih jelas banget gitu. Dimana yang gue punya dua om lebih muda dari nyokap gue, mereka yang diprioritaskan karena mereka membawa marga. Right, membawa nama family gitu. Sementara nyokap gue, walaupun menurut gue nyokap gue yang paling berprestasi, paling pintar, ya pokoknya very capable lah. Cuman karena dia perempuan, dia tidak diprioritaskan. Di situ gue melihat sendiri bagaimana keluarga Batak ya besar lah ya memperlakukan perempuan, and I'm very thankful my mom didn't turn out like that. Because she knows kayak dia nggak pernah, adik gue cowok, dia nggak pernah ngebeda-bedain gue. Walaupun gue perempuan, adik gue cowok, dia yang bakal bawa nama, marga, and everything. Bagi nyokap gue ya anak sama aja gitu. So I'm very thankful bahwa aktivisme gender equality itu yang bawa pertama adalah my childhood gitu. Gue ngelihat perbedaannya, dimana gue bisa dapat akses pendidikan loh, gue bisa dapat banyak opportunity, walaupun gue perempuan, gue tetap dapat hal itu, because we deserve the same rights, right? Gitu. Nah, dari situ nyokap gue actually built this school, karena dia ngelihat nyokap gue tuh dulu pelajar teladan. Kalau dulu kan kayak pelajar teladan SMA 3 maksudnya? Pelajar teladan seluruh SMA. Oh, seluruh SMA. Gue SMA. Teladan kan SMA 3 kan? Oh iya. Agak pelajar teladan seluruh SMA. Dia dulu lab school. Oh ya, lab school Romangun? Romangun. Oke. Jadi dia udah emang pelajar teladan, emang pinter banget sih. Gue sendiri agak jiper sama nyokapnya. Cuman kayak nyokap gue tuh ngelihat bahwa kayak bagi dia pendidikan penting banget kan, dan dia ngelihat ketika gue SD biasa, adik gue SD biasa, kok nggak ada perubahan dari 20 tahun dia selesai, dia lulus sampai sekarang, cara belajarnya sama-sama aja. Nggak ada inovasi, nggak ada apapun gitu. Mereka expect bahwa anak-anak semua sama, datang ke sekolah, dengerin gurunya ngajarin, mengerti, jawab ujian, bagus nilainya. Tapi kan nggak semua anak kayak gitu. Anak itu ada 3 tipe kan. Ada yang kinestetis, ada yang visual, ada yang audio. Audio ada suara, visual kan bisa dari membaca, dari melihat aja mereka udah ngerti. Kalau kinestetis itu mereka justru harus ngakuin gitu. Sehingga kayak adik gue kinestetis, gue audio. Gue nggak mendapatkan pembelajaran yang seharusnya gue dapatkan. Karena ya semua dianggap sama rata di sekolah. Nah disitulah nyokap gue belajar dari banyak tokoh-tokoh pendidikan, Kaseto, Huges, ke menteri juga dan segala macam, ke PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, sehingga akhirnya nyokap gue memutuskan kayak ternyata belum ada ya solusi bagi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah ini perlu dicatat juga nih bahwa pemerintah itu harusnya sebenarnya mewadahi anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi di pikiran kita berkebutuhan khusus itu kan kayak autis, punya disabilitas, iya, right? Autis, disabilitas. Padahal
gue juga punya kebutuhan khusus bahwa gue mempelajari hal dengan audio. Adik gue punya kebutuhan khusus harus learning by doing. Intelektual lebih tinggi itu juga kebutuhan khusus. Nah, itulah yang sebenarnya kita mau coba bantu. Karena anak-anak dengan kebutuhan khusus yang spesial, istimewa ini, kalau ditaruh di sekolah aja, mereka bakal hilang. Keistimewaan mereka bakal hilang karena mereka di-treat selama 12 tahun dengan cara yang sama aja gitu dengan anak-anak biasa. Sehingga nyokap gue kayak oke, mama akhirnya membuat sekolah 3 yang akhirnya jadi sekolah 3 jam ini, dan puji Tuhan membantu gue untuk lulus SMA bahkan di umur 14 tahun. Lulus SMA umur 14? Yes. Lo lebih cepat 4 tahun dong. Karena gue aksal. Jadi untuk SD pembelajaran 6 tahun itu gue pelajarin dalam 5 tahun. SMP 3 tahun kan harusnya gue pelajarin dalam 2 tahun, SMA juga gue pelajarin dalam 2 tahun. Sehingga gue sekolah yang harusnya 12 tahun pembelajaran, gue selesaikan dengan 9 tahun. Oke. Itu akselerasi dulu. Nah, lu SMA berapa tadi? SMA berapa lu? Lu belum ngasih tau kan ya? SMA lu SMA di? Sekolah 3 jam. Enggak, bukan SMA-nya sekolah 3 jam juga? Yes. Oh, dari dulu SD, SMP, SMA sekolah 3 jam? Yes. Oh, enggak di negeri mana? Swasta mana? Gue di negeri, cuman nggak lulus dari negeri. Karena gue kadang-kadang gini. Oh, dari dulu emang lu udah pakai sekolah 3 jam itu ya? Yes, karena bagi gue kalau ada jalan tol, ngapain gue pakai jalan biasa sih? Iya. Iya kan? Lagi pula pembelajarannya, nah itu yang gue pengen bawa juga, bahwa belajar lama bukan berarti efektif loh. Iya. Kayak lo datang ke sekolah nih, lo mesti belajar dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Udah berapa jam tuh? 10 jam. 10 jam, apakah materi 10 jam itu lo retain di otak lo? Nggak juga. Nah, justru semakin efektif lo belajar, semakin banyak informasi yang lo bisa retain. Dan itulah yang kita actually lakukan di sekolah 3 jam. Kenapa gue bilang 3 jam? Karena emang belajarnya cuma 3 jam. Belajar 3 jam, sehingga kenapa bisa 3 jam juga? Karena pembelajaran yang nggak penting-penting itu kita buang-buangin nih, dan pembelajaran yang penting kita condense materialnya, sehingga anak-anak belajar yang perlu aja. Capek banget nggak sih kayak lo datang ke sekolah, lo ngabisin waktu, tapi ya hasilnya sama aja. Sebenarnya outcome kita pendidikan paling dasar itu kan sebenarnya ya 3 lah ya kalau mau gampang. Nilai bagus, lo dapet pendidikan yang bagus, terus lo juga dapet ijazah. Yang ketiga adalah lo masuk perguruan tinggi yang baik, PTN, PTS, perguruan tinggi luar negeri. 3 hal inilah kenapa lo mau sekolah di suatu tempat gitu kan. 3 hal ini actually gue bisa jamin melalui sekolah 3 jam. Lo bakal dapat pendidikan yang bagus, udah jelas lah ya, udah gue condense materialnya. Lo pelajarin yang penting aja, jadi kurikulum oke, terus dapat ijazah, pasti ijazah karena kita itu actually legal di bawah Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan yang ketiga masuk ke perguruan tinggi bagus. Banyak banget actually lulusan kita yang dapat beasiswa, bukan cuma masuk ke perguruan tinggi yang bagus, tapi dapat beasiswa. Bahkan untuk ngelanjutin ke luar negeri dan segala macam. So sebenarnya 3 hal ini lo bisa achieve dengan belajar secara efektif cuman sekolah 3 jam. Kalau lo sekolah biasa, seberapa banyak energi lo yang harus keluar, uang lo, belum lo harus udah sekolah lo harus bimbel lagi. Bimbel mahal lo. Iya lagi. Adek gue tuh yang anak bimbel, gue pasti bimbel nggak boleh, jadi kayak gue nggak ngalamin anak bimbel pas SMA. SMP gue nggak bimbel, SMA gue bimbel karena kayak kata bokap gue udah nggak usah. Pinter soalnya. Apa? Banyak nada. Gue jujur, jadi to be honest tuh gue jadi lompat, jadi ini kan, jadi motong tadi dan agak nyambung. Gue tuh akhirnya gue menyadari kayak gue bukan anak yang lihai dari segi akademis, tapi gue kuat di non akademis, jadi itu yang gue thriving banget. Nah, adik gue sebaliknya, dia sangat akademis banget, dan makanya kayak sampai bimbel sana sini, nyokap gue tuh berkorban, keluar darah, keluar air mata lah buat adik gue gitu. Tapi kayak emang itu caranya dia, ini caranya gue, jadi kayak makanya gue sama adik gue saling support, tapi dengan caranya masing-masing. Tapi anyway ya, bimbel ya bener. Jadi kayak daripada lo bimbel lagi, mending ya udah langsung soal 3 jam aja. Exactly. Makasih lo udah di endorse. Jadi kayak nanti kalau gue punya anak, nanti papa masukin kamu di sekolah 3 jam ya.
Jadi tuh mimpi idealis gue tuh kalau nanti gue punya anak mau cowok atau cewek, SD-nya gue pengen masukin sekolah internasional. SMP pesantren. SMA sekolah Katolik. Wow. Jadi kayak bener-bener kayak dia bener-bener ngalamin diversity buat SD-nya pokoknya internasional school manapun, mau tuh British kayak Gandhi kayak Mentari kayak SMP-nya pesantren. Secara agama SMA Katolik disiplin. Tapi SMA Katoliknya di Brito. Jadi kayak wah dia bener-bener kayak kalau emang gue punya anaknya di Indonesia kayak wah ini bener kayak bakal seru banget kayaknya. Ini lucunya ya, kayak lo bisa tetap jalanin hal itu dan ambil sekolah 3 jam. Karena di Indonesia itu nggak ada batasan lo bisa berapa sekolah. Yang ada batasan, yang dilarang pemerintah adalah anak tidak sekolah. Oh jadi misalnya kayak gue SD gue di A, terus tiba-tiba gue ada sekolah juga di B, boleh? Boleh. Oh boleh? Boleh. Hah? Itu loophole loh ya? Loophole. Gue juga baru tahu loh. Karena jujur nih, banyak anak sekolah 3 jam yang, mungkin ini pendidikan baru sehingga mereka kayak want to, kayak dip their toes dulu lah. Nggak yang kayak langsung berenang ya kan. Biasanya mereka sekolah biasa, misalnya sekolah internasional, terus sorenya belajar sekolah 3 jam. Jadi mereka bisa bilang kayak sekolah 3 jam ini actually materi yang udah diajarin itu diringkas lagi dan inilah justru yang menjadi materi inti dari pembelajaran di sekolah. Jadi mereka udah belajar sekolah biasa, sekolah konvensional, terus sekolah 3 jam biasanya 1 semester tuh dijalanin. Masih bisa, 1 semester 6 bulan kan. Semester kedua biasanya udah kayak Miss Kitty kayaknya mau lanjut di sekolah 3 jam aja deh. Sekolah biasanya ditinggalin. Karena apa? Karena pembelajarannya dari sekolah 3 jam ternyata. Itu. Jadi bisa sebenarnya 2 sekolah guys. Tapi ya. Offline sih sekolah 3 jam? Online. Mostly online. Karena belajarnya 3 jam, kita mau empower anak-anak untuk nggak datang ke sekolah, tapi actually belajar. Jadi dengan kita biasanya tuh sistemnya virtual, jadi kita pertama adalah independent learning, kita pasti ngasih modul dan anak itu kita pengen mereka belajar dulu sendiri gitu, mengolah caranya sendiri. Yang kedua baru ada discussion sama mentor, dan discussion sama mentornya ini bukan yang kayak ditanya-tanyain, justru anak sekolah 3 jam, siswa sekolah 3 jam, itu mereka menjelaskan kembali ke mentornya apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran. Karena actually cara terbaik untuk belajar kan dengan cara mengajar. Itulah yang kita pengen encourage gitu. Pay it forward lah. Exactly. Dan yang ketiga baru collaborative learning. Nah, collaborative learning ini actually kayak untuk belajar hal-hal yang di luar akademis biasanya. Biasanya belajar personal branding, biasanya belajar kayak building website. Nah itu kita kolaboratif bareng-bareng lah semua siswa, kita jadiin satu, nanti kita akan undang expert untuk ngajarin. Which bakal ada action point yang lebih jelas karena mereka based on experience, not based on theory kan? Iya, betul. Dan satu hal yang gue pengen kayak kasih tahu juga tentang sekolah 3 jam adalah di sekolah 3 jam kita itu diukur berdasarkan kemampuan kita. Kalau di sekolah kita harus datang ke sekolah, itu diukurnya per kelas. Ya, maksudnya lo ranking 1 di kelas ini atau lo ranking 30 di sekolah ini. Karena apa? KKM-nya sama. Right? KKM-nya sama. Untuk masuk ke sekolah 3 jam, mereka itu harus ikut tes. Jadi ada mastery level test di mana misalnya gue jagonya bahasa Inggris. Gue isi tes bahwa oh ya bener nih, bahasa Inggris gue emang bagus. Berarti KKM gue minimal 9. Mentara mungkin matematika gue kurang, sehingga ternyata anak ini tuh kemampuan matematikanya 8 aja lulus. Misalnya Gantar, Uncle G nih ikutan, bisa aja KKM lo beda gitu. Dan ketika misalnya gue belajar bab 1 udah selesai, ya gue lanjut bab 2, gue nggak nungguin teman gue udah selesai apa belum. Sehingga kita tuh benar-benar personalize, benar-benar individual, tapi juga sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak stres kayak di sekolah kan. Karena kalau di sekolah kita dibandingin sama teman kita. Padahal kan ya itu, kita nggak bisa ngukur kemampuan monyet berenang. Orang beda-beda kemampuannya. Nggak usah kita samaratakan gitu. And I'm happy we can do that through sekolah 3 jam. Nice. Dan ini quite intense the discussion karena ngebuat gue tuh jadi ya masih ada secerca harapan lah terhadap pendidikan di Indonesia lah. Despite
masih banyak challenge tuh dari segi SDM yang ada di internal. Makanya banyak harapan kan kayak dari diaspora di luar buat balik lagi buat ngajar kan. Contohnya kayak salah satu wakil menteri pendidikan kita yang baru kan. Yes, Profesor Stella. Stella yang which dari looks-nya tuh udah memberikan gebrakan ya. Hopefully tinggal lihat hasilnya aja nih bagaimana kan. Karena kan cara kita berkontribusi dan bernasionalisme kan punya cara masing-masing ya. Yes. Mau itu emang dari SDM diperbagus atau kayak ternyata kita bawa orang-orang dari luar yang kita punya caranya masing-masing untuk buat mereka jatuh cinta ke Indonesia dan akhirnya berkontribusi lah di Indonesia. Karena kan banyak akhirnya bule-bule jatuh cinta ke Indonesia dengan sendirinya atau memang gara-gara wanita atau gara-gara makanan atau budaya. Ya kan? Akhirnya mereka punya banyak lebih impact ke Indonesia daripada orang Indonesia sendiri kan. Dan itu learning point yang menarik gitu kan. Which ya menurut gue apapun caranya, walaupun unik dan beda, asalkan purpose-nya untuk kayak berkontribusi untuk Indonesia sah-sah aja sekarang. Makanya kayak is a good news kan, yang pendidikan. Kabar baik untuk banyak orang bahwa LPDP sekarang nggak mesti pulang kan. Iya, ada notion-nya. Iya, ada notion sekarang kayak udah nggak mesti pulang kan. Jadi kayak dulu denda berarti nggak apa-apa tuh ya. Aku sendiri bukan LPDP, jadi aku nggak bisa komen ya. Aku dulu actually beasiswanya Kementerian Kominfo. Yeah, which two different things. Tapi sama diharapkan kembali untuk kontribusi. Actually waktu aku sekolah, aku sama tadi mention Profesor Stella. Profesor Stella is one of Tsinghua. Dari China juga kan? Di China. Jadi dia salah satu profesor yang datang ke graduation aku. Oh ya? Dulu, yes. Jadi kita ada graduation for Indonesian students. Jadi Presiden Tsinghua University datang ke Bali. Kebetulan ada Profesor Stella, bareng sama Profesor Stella. Oh, graduation-nya di Bali? Graduation di Bali. Karena waktu itu COVID ya. Okay. Jadi puji Tuhan ada jalan nih buat dapat. Karena kalau kita ke Cina juga mahal ya. Ya Bapak, dia yang ke Bali. Dia yang ke Bali. Bisa ketemu Profesor Stella juga di situ gitu. Dan dulu sih emang belum ini kan, masih fokusnya ke brain development, brain cognitive science. Yep. Tapi pernah ngobrol-ngobrol seru sama Profesor Stella. Very happy ketika tahu Profesor Stella di appoint sama Presiden Prabowo, karena ya we need more capable people in strategic position. Yep. Itu nggak cuman yang political appointment aja. Yep. Yang jelas ya we need, kita udah masa-masa krusial banget lah, kita harus percayakan Indonesia ke tangan-tangan yang tepat gitu. Yep. Yang minimal punya capability for that. Ya, sepertinya juga kabinet yang sekarang sepertinya lebih baik, tapi kan baik lagi ya. Ini masih belum 100 hari pertama kan? Exactly, belum. Iya, belum 100 hari kita pertama. Harus lihat ya. Iya, belum 100 hari pertama, jadi ya we'll see lah. We'll see. Karena selalu gue kalau misalnya bicara tentang Indonesia, jadi ngomongin nasionalisme kan. Iya. Yeah. Kalau gue kalau selalu denger lagunya Indonesia Pusaka tuh ada momen yang kayak ada momennya aja kayak membuat gue tetes air mata gitu kan. Yes. Merinding banget gitu karena lagunya tuh penuh doa kan sebenarnya kan. Yeah. Seperti halnya Indonesia Raya yang aslinya kan stanza 3 kan. Iya. Yeah. Itu isinya penuh doa banget. Ya kan sekarang kan yang sekarang kita dengar kan Indonesia Raya cuma stanza 1 kan yang lebih singkat kan. Anyway, lanjut ke yang sekarang kita ke little ice breaking. Oke. Hal seru sekarang. Hal serunya lebih ke lu main game gak sih? Kalau emang lo main game apa yang lo main sekiranya? Kalau emang gak ada nggak apa-apa. Jujur sebagai anak yang belajar, gue memperlakukan belajar itu sebagai game. Oke, explain. Dimana gue lihat kayak game itu kan sebenarnya dimainkan untuk mastery, right? You want to naik level terus. Dan gue ngelihat pendidikan, gue ngelihat pembelajaran juga kayak gitu. Lu reframing game itu malah untuk pendidikan, which is great kan? Iya, which is great. Jadi misalnya kemarin ketika gue udah S2, gue balik ke Indo, terus gue sambil kerja ngapain nih gitu kan. Sehingga gue ngelihat kayak, oh gue butuh nih actually, kalau di game itu kan ada kayak skill-skillnya kan, yang lo mesti bangun. Nah gue lihat deh, skill gue misalnya di innovation udah 3 gitu kan. Skill gue di education 3.
skill apa nih yang perlu banget tapi belum ada? Hukum, which is why I took the another bachelor, karena gue pengen ningkatin skill hukum gue nih. Ya, gue ngeliat life is a game gitu loh, dimana sebanyak mungkin lo punya skill semakin bisa lo untuk menang gitu. Dan sah-sah aja, dan ya bisa dibilang itu cara lo mentranslate game lah. Yes. Maksud gue tuh baru menyadari bahwa hidup itu permainan dan bisa jadi game tuh pada saat gue SMA sebenarnya. Akhirnya gue switching dulu, gue anak game banget, suka main Warnet, main PS, mata gue rusmin tuh gara-gara baca. Wah macam-macam, Point Blank, Losaga, FIFA, bola macam-macam lah. Sampai kayak gue pernah billing gue tuh sehari bisa 100.000 di zaman dulu ya. Wow. Itu kayak sampai bokap gue mengusir gue dari rumah ceritanya. Tapi anyway kayak akhirnya pada saat gue SMA, kelas 2 SMA ngalamin pekerjaan pertama gue cuma jadi kang milkshake waktu itu di PRJ, Raya Jakarta. Cuma jadi bener-bener kang milkshake. Terus kayak gue liat, ternyata lebih seru kerjaan ini gue jadiin game ya, karena impact itu langsung ke gue kan. Akhirnya kayak gue switching, game yang gue mainin sekarang adalah ya my life as a game gitu. Dan the trajectory-nya secara karir dan juga mindset dan perspektif lebih thriving sih. Yes. Dan semenjak itu gue udah gak lagi main game yang gue mainin. Ya since dan walaupun kayak ini mata gue rusak gara-gara main game dulu, karena bangun main game atau maksain larut begadang dan lain sebagainya. Walaupun lo menganggap hidup lo ini sebagai game, ini tetap menurut gue pertanyaan itu masih nyambung sama apa yang tadi lo jawabkan. Bagaimana bermain game ini tuh bisa membantu lo dalam dapetin solusi dari permasalahan lo dan perannya pas masa kecil. Itu dua hal yang berbeda. Sebagai contoh nih gue kasih example-nya adalah gara-gara ada satu orang yang suka main game, dia tuh jadi terbiasa untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Oke? Dan juga gara-gara main game, imajinasi jadi luas. Itu perannya tuh pas dia untuk nge-solving masalah. Terus kalau misalnya yang pas masa kecil, dia tuh nggak dapet sosok orang tua, tapi akhirnya dia dapet sosok itu dari game. Atau gara-gara main game, perannya adalah dia jadi punya teman-teman baru karena di komunitasnya. Karena setiap orang punya versi masing-masing. Nah, kalau versi lo seperti apa? Versi gue dari games, dengan lucunya gini, kalau games itu kan biasanya ada side quest-nya ya. Exactly. Kayak lo datang ke tempat. Nah, gue ngeliat hidup gue itu, gue tahu trajectory gue mau kemana. I actually wants to build this education school gitu kan, effective school. Tapi kayak untuk building this, gue tuh sebenarnya harus tahu apa sih. Ya, makanya gue hobi banget. Hobi gue actually datang ke event, belajar dari event atau ikut kompetisi. Ikut hackathon dan segala macam. Itu salah satu kayak side quest yang gue ambil sehingga gue punya network yang bagus. Yang kedua, gue tambah skill. Yang ketiga, gue nggak takut dengan environment baru. Karena one of the things gitu ya, yang menurut gue pikir ini tuh kayak udah jadi semua orang tuh bisa gitu, tapi ternyata enggak. Untuk bisa datang ke new environment dan kenalin diri lo dan building a new network there, itu ternyata nggak semua orang bisa loh. I have one best friend nyambung. Sorry motong. Nggak apa-apa. I have one this best friend kayak he's my best friend since junior high dari SMP, which udah lebih dari 10 tahun kenal. Dan dia akhirnya nge-set pas kita baru catch up seminggu yang lalu. Ternyata kayak dia nggak bisa kayak ada di sekolah baru, kenal orang baru dan sebagainya, karena kayak bener kata lo, it's not for everyone. Which is itu. Jadi itu salah satu hal yang dengan gue melihat gue datang ke sebuah environment baru, terus gue bisa make that into my life side quest, itu bantu gue banget dengan building business. Karena ya building business kan juga need that kind of things, kayak lo nggak kenal siapa-siapa, tapi ya udah lo berani dulu aja, lo datang ke environment baru, lo lihat what do they need, apa yang lo bisa bantu, dan dengan lo bantu mereka, lo juga in the end lo bakal bantu diri lo sendiri. Itu sih menurut gue. Kalau childhood apa ya? Kalau childhood gue nggak, karena mungkin karena gue terlalu fokus belajar ya, sehingga gue actually kalau mau main gue datang ke sepupu gue punya PS, punya Xbox, everything. Jadi ketika gue butuh main, gue butuh refreshing yang benar-benar out of
my usual routine, ya gue datang ke sepupu gue dan dan justru itu membuat gue lebih dekat kan ke keluarga gue gitu. That's one of the ways sih, maksudnya games bisa bantu hidup gue, tapi most of somehow playing games, the real games, it connects you to other people, right? Exactly, yes. Apa ya, maksudnya menjaga silaturahmi itu ya? Iya, lucu juga ya. Yeah, and that's fine gitu. Building community, sama kayak anak-anak pada main PS, pada dapet teman baru. Yap. Iya kan? Itu, jadi kayak, walaupun di real life ya, bukan yang kayak streaming and everything, tapi that's a good start juga sih. Kalau lo mau hidup lo lebih apa ya, lu bisa ngeliat hidup lu sebagai game, ya lo treat aja everything as a side quest, sehingga lo nggak terlalu stres untuk kayak oh my god gue harus perfect in this, padahal kan nggak, it's a side quest. Lo bisa aja bypass that, tapi this is a new experience yang kalau lo mau, lo nggak mau, kalau lo nggak mau ya udah gitu. Tapi new experience itu penting banget sih bagi gue. Nggak tahu kalau menurut lo gimana? I can agree sih, maksudnya that's why kenapa gue nggak jumping untuk komen. Totally I'm agree sih with your statement ya. Berhubung tadi lo udah mentioning terkait bagaimana bermain game ini tuh ikut menyelesaikan masalah di solusi-solusi lo dan juga peran lo pas masa kecil, ini nyambung ke pertanyaan pamungkas selanjutnya sebenarnya, Kitty. Okay. Yang every person that I ask this question tuh punya reaksi yang berbeda-beda. Okay. Tapi please you do your own version and just be you ya. Kapan sih lo menyadari lo tuh udah bukan lagi anak kecil dan sudah dewasa? This is actually a very interesting question. Karena biasanya anak-anak tuh ya yang setahu gue ketika graduation udah gue udah adult gitu kan, udah nggak SD, SMP, SMA. Tapi gue kan lulus SMA 14 tahun. Does that mean gue udah dewasa by that? Not really, ya kan? Gue jujur, gue sampai saat ini gue tidak pernah mau menganggap gue dewasa. Kenapa? Karena dengan dewasa, konotasi di otak gue adalah ya udah I already know how the world works. Gitu, you already figure out what the world is. Dan gue nggak mau actually, karena apa? Every day is a new learning opportunities kan. Bagi gue selalu jadi anak-anak yang pengen belajar hal baru. In any way gitu, sehingga kalau menjawab pertanyaan lo, kapan lo merasa lo dewasa? Gue belum merasa dewasa karena gue masih perlu belajar banyak banget gitu. Tapi gue udah merasa self-sufficient, dimana gue bisa punya authority over myself, which is very important kan sebagai orang dewasa gitu. Kalau gue self-sufficient, I think by the time I graduated, ketika gue S2 actually. Ketika gue S2 ke China, that's the first time I live by myself, I live abroad. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Dan itu suatu negara yang gue nggak bisa bahasanya. Ya there's nggak banyak orang yang bisa bahasa Inggris di sana. Iya, bahkan kalau gue di Tsinghua itu harusnya udah one of the best university. Orangnya juga ya di luar universitasnya orang-orang pada belajar bahasa Mandarin semua, nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah di situ gue merasa bahwa ternyata nggak setiap hal gue bisa ngomongin ke family gue ya. Karena apa? My family jauh kan di Jakarta gitu. Ya udah, berarti that's the time where I became self-sufficient, dimana gue bisa solving problems yang ada di diri gue. I work through it, problems yang ada di sekitar gue juga gitu. Jadi dewasa belum, tapi self-sufficient udah gue. Self-sufficient, nice. Gue suka kata-katanya. Ini mungkin salah satu versi jawaban yang baru gue denger ya, which lu memilih untuk kayak stay true menjadi anak kecil di versi lo daripada kayak gue sepenuhnya jadi orang dewasa. Tapi kalau dari bahasa gue adalah gue sekarang udah dewasa, tapi versi anak kecil dan karakter anak kecil dalam tubuh gue tuh nggak boleh ngilang. Okay. Kalau orang masih mikir gue childish in some particular event atau some particular situation, kayak biarkan aja. Karena in order we always young, we have this huge imagination dan striving to learn kan sebenarnya jiwa kekanak-kanakan kita kan. Banyak orang sudah menguburnya, dan kalau bisa sih kalau gue sampai gue nanti dipanggil nanti, gue gak mau akan ngubur sisi anak kecil gue. Ini apa sebutnya kalau anak-anak Gen Z, inner child. Inner child.
Kita Gen Z loh. I wanna have my inner child still there gitu. Yes. Dan ya mungkin ada beberapa poin kadang kita suka rewarding ourselves, padahal sebenarnya pengen feeding inner child aja. Ya. Dan nggak sekali 2 kali lah. Foto. Ini sebenarnya pertanyaannya nggak ada di ini ya, nggak ada di okay. apa pertanyaan. Tapi how's your love life? Oh. Gitu. Ini nggak ada pertanyaan, gue pernah nanya biasanya. Karena gue ngeliat close friend lo aja. Maksudnya kalau lo pernah bercerita ya, karena ya nggak apa, santai. Is it? Maksudnya kayak terkait love life ini kayak ini berpengaruh terhadap segala apapun yang lo lakukan secara bisnis, atau kayak love life ini lo pisahkan ke hal yang personal. Jadi kayak lo benar-benar kayak bisa jadi 2 orang berbeda pada saat you doing your business, and then when you do have personal relationship kayak itu jadi 2 orang berbeda, atau semuanya lo gabungin. Karena kan untuk memisahkan tuh menurut gue tuh suatu hal yang challenging loh. Ya. Well, gue dari dulu actually, mungkin karena how I brought up juga kan. Kayak my mom is bringing me up and my brother up itu sendiri. So I don't know if this is good or bad loh. Gue nggak tahu ini bagus apa jelek. Tapi I never see the need for me to have someone else. I don't have the need gitu. Karena kan biasanya ya I think because kayak my mom is a single mom as well gitu. Sehingga dia bisa kerjain sendiri kok, berarti gue juga bisa sendiri dong. Ya, that's how gue berpikir. Tetapi I discover ketika gue udah in a very maksudnya gue udah self-sufficient, gue udah bisa jalanin pekerjaan gue, bisa kerjain bisnis gue, baru gue mikir kan kayak, okay, where do I wanna go? Kayak what kind of life decision yang gue bisa take di love life gue. Nah, di situ gue baru menyadari bahwa maybe I don't need a partner, tapi I want a partner. It's a different thing gitu. Ya, 2 hal yang berbeda. Karena bagi gue harus berdiri di kaki gue sendiri. Tapi that doesn't mean I cannot embrace other person coming to my life gitu. Gue sekarang single, Tapi I think I'm at the point in my life di mana gue mau build a romantic relationship. Cuman gue tahu gue anaknya picky ya. Coba, what's your type? Maksudnya siapa tahu kan gara-gara video ini kan ketemu sama jodohnya gitu kan. Gue tuh nggak pernah ada tipe yang physical sih. Tapi I always like a person yang have kindness. That's the number one thing sih. Lo harus kind gitu. Karena ada lo orang yang nggak kind gitu. I need kindness. Yang kedua adalah you have humility. Dimana lo humble lah gitu. Walaupun lo pintar, tapi kalau lo nggak humble ya gunanya apa gitu. Yang ketiga adalah have good education. Karena bagi gue that's a very important thing gitu. Gue pernah date a person yang maksudnya they are smart in their own way, tapi not in the way I used to think of being smart. It's very challenging karena cara pikirnya beda. Ya, jadi ya kriteria gue itu gitu. Yang keempat mungkin same faith. Yang kelima apa ya? Have geographical independence actually. Ya. Jadi lokasi. Ya, jadi kayak bukan yang kayak gue harus kerja di Jakarta gitu. Enggak, kalau gue misalnya mau ke Italia gimana? Ya kan? Ya, jadi kayak lumayan susah lumayan susah sih, belum ketemu aja yang cocok. Tapi ya karena I know kayak gue udah lihat, berarti love life gue nih sambil jalanin bisnis, sambil jalanin beberapa project, ya gue pengen aja gitu start looking. Nah, ya udah, tapi maksud gue it's not a need, tapi it's a want gitu. Sehingga gue kalau nggak ketemu juga ya I'm already complete myself ya kan. Nice. Itu sih kalau gue. Kalau lu gimana? Mungkin buat menanggapi hal tersebut ya maksudnya you start getting there dan it's better you picky daripada kayak rushing into someone yang kayak akhirnya malah broken ourselves gitu kan, which is menurut gue kriteria itu sah-sah aja, pikir itu sah-sah aja karena kayak ya lo harus fulfill diri lo. Dan gue pernah bilang kok ke nyokap gue bahkan if I have to be alone and I'm happy and I can take care of my family, I'll do it. Tapi kalau one-nya gue pengen
Iya. punya keluarga karena nikah dipercayain gue Muslim. Iya. Ya gue pengen nikah karena yang maha kuasa dan gue pengen punya anak gitu loh, dan one of my biggest dream adalah gue pengen menjadi ayah yang lebih baik daripada bokap gue kan. Iya. Gitu sih. Tapi kalau terkait pertanyaan lo tadi, gue sekarang udah di tahap nyari yang stabil lagi, yang I'm fine. Iyalah. Gue bener kayak mencari seseorang wanita perempuan yang stabil gitu, yang bisa gue ajak berkomunikasi, bisa mengerti, saling mengerti dan memahami ya. Which gue percaya kalau bicara tentang fisik nggak akan ada bisa ya. Iya. Tapi ngobrolin love life-nya seru karena I mean terkait love everyone can understand, despite your gender, your orientation. I mean everyone can feel it and have that kind of emotion gitu ya. Iya, betul. Tapi lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, tinggal beberapa pertanyaan lagi. Kitty, apa sih dampak yang udah lo pernah berikan ke sosial? Which sebenarnya tadi secara tidak langsung lo udah cerita banyak gitu. Tapi to conclude, apa dampak yang udah lo berikan ke sosial? Wah, rasanya nggak enak sih bilang yang udah gue kasih kan. Tapi maksudnya what I'm trying to make, dan puji Tuhan dikasih kesempatan selama ini adalah gue bisa contribute in the tech, the innovation and education sector. 3 hal tersebut adalah hal menurut gue 3 industri yang penting buat ngebangun negara, ngebangun Indonesia jadi lebih baik. Dan sekarang dengan gue focusing in education, tapi juga empowered by AI, empowered by innovation and tech juga, gue bisa combine semua hal ini nih untuk making an impact di mana anak Indonesia itu belajarnya jauh lebih efektif, belajarnya jauh lebih padat, tapi juga bisa membangun skill mereka. Karena gue ngeliat di beberapa tahun ke depan bahwa akademik itu bukan jadi achievement jadinya. Akademik itu justru jadi kayak bare minimum. Bare minimum. Iya. Bare minimum ya kalau kita lihat ya, kayak itu udah minimum requirement. Tapi you need to have other skills nih. Misalnya lo bisa coding, lo bisa content creating kayak Uncle G, lo bisa building community, bisa ngerti tentang sustainability. Itu hal-hal yang penting untuk masa depan kita gitu. Karena akademik aja udah nggak cukup. Yep. Nah masalahnya anak Indonesia sekarang akademik aja udah ngabisin waktu. Yeah. Seharian udah capek. Terus kapan lagi? Gitu. Ya kan? Kapan lagi kita bisa ngerjain bangun-bangun di skill? Nah makanya itu kayak puji Tuhan bisa bawa sekolah 3 jam sehingga semoga ada teman-teman juga yang bisa ngelihat bahwa oh ternyata ada ya jalan pendidikan efektif seperti ini. Mungkin ini nggak buat semua orang. I know it's not for everyone gitu. Tapi semoga teman-teman yang resonate bisa tahu ada cara ini dan bisa gabung gitu. Oke, nice. I mean kalau cerita dampak memang nggak ada habis-habisnya. Tapi at least you have the manifestasinya udah ada dan udah berapa hari udah lo jalani juga kan. Yes. Sebenarnya ini juga untuk conclude apapun yang kita tadi udah bicarain juga. Tadi beberapa poin sebenarnya udah lo ceritain dengan banyak, tapi kayak ini lebih ke poin-poinnya ya. Kenapa sih Kitty lo membuat inisiatif maupun program yang lo lakuin sekarang gitu? Why gitu loh? Why? Oke. Why? 1, anak Indonesia need a better. Anak Indonesia. Anak Indonesia need a better way to pursue education. Ya kita tahu lah ya, education kita ranking berapa di PISA and everything. Berapa sih sekarang? I think 69. 69 ya? Kayak jorok. Dari 73 kalau nggak salah. Yeah. Nanti correct me if I'm wrong, tapi itu kita quality education-nya masih kurang sehingga we need to find other ways. Terus yang kedua adalah pengangguran di mana-mana. Kalau kalian cuma rely on education aja untuk dapat kerja, untuk have a good life, itu nggak bakal cukup sekarang. That's why kayak we need to find education yang bisa support life skills development kita. Tuh. Dan yang ketiga adalah gue pengen buat anak Indonesia sukses makin cepat. Kayak kalau kita bisa bangun portofolio kita, misalnya dari kita umur 10 tahun gitu kan. Enak banget kan? Kayak jam terbang itu kita nggak bisa bohong loh. Kayak kita udah misalnya yang gampang deh main bulu tangkis. Lo belajar main bulu tangkis dari lo umur 7 tahun sama lo baru belajar main bulu tangkis ketika lo udah lulus SMA, ya pasti beda lah skillnya, ya kan? Ya itu, kenapa nggak dari sukses semakin muda gitu? Sehingga gue ngelihat
dengan adanya pendidikan efektif, bukan pendidikan efektifnya sebenarnya yang penting. Yang penting adalah dengan adanya pendidikan yang efektif, lo bisa ngelakuin hal yang lo mau. Hal yang, karena gini, gak semua orang udah tahu apa yang mereka mau. Oke, gue ngerti itu. Kayak gak semua orang kayak, oh gue tahu gue mau jadi pemain sepak bola. Ada juga orang nggak tahu. Tapi dengan lu punya waktu untuk explore, itu udah bakal membantu banget. Kalau lu baru explore-nya, ya udah nanti aja waktu udah masuk kuliah, udah kayak waktu milih universitas aja orang kan biasanya kayak, oh kayaknya yang ini enak deh, atau ini kayak teman gue kesini. Tapi sebenarnya they don't know what they're getting into gitu. Karena mereka nggak punya waktu untuk explore. Nah, waktu untuk explore inilah yang kita mau empower buat anak Indonesia. Lo bisa lo punya waktu untuk explore, tapi lo nggak mengorbankan apa-apa dari segi akademik lo. That's what I'm hoping sih. That's why I'm building this gitu, supaya anak-anak Indonesia bisa sukses semakin cepat. Luar biasa. Nah, berhubung udah mau kelar, ada nggak sih? Tadi sebenarnya udah banyak pesan yang lo sampein, tapi gue mau bilang lagi, ada nggak sih lo pesan-pesan atau quotes yang pengen lo sampein ke teman-teman yang nonton? Quotes ya. Gue percaya bahwa Indonesia ini bangsa yang bakal sukses kalau kita sebagai ya siswa anak Indonesia itu tahu how to conduct ourselves. Dimana kita bisa tahu conduct ourselves tuh lo bisa jadi self-sufficient loh. Gitu. Cara jadi self-sufficient adalah lo harus tahu apa your strength, apa yang your weakness. Yang weakness lo cari cara untuk bisa nggak tutupin tapi bisa lo improve, tapi yang strength lo kuatin gitu, lo tajemin lagi. Nah ini anak Indonesia tuh needs time, needs skills untuk tahu apa strength dan weakness mereka. Jadi bagi teman-teman yang nonton, kalau bisa semudah mungkin kalian figure out what is your strength, what is your weakness, karena itu penting banget. Kalau misalnya nggak tahu, datang ke terapis, datang ke tes bakat minat, that's how you figure that out gitu. Karena ketika lu udah tahu strength lu tahu apa yang bisa lo kerjain di masa depan lo, dan lo bisa, jadi kayak kita harus udah punya goal dulu nih, lo udah punya North Star dulu, baru lu jalanin, lu cari jalan untuk mencapai North Star itu. Tapi kalau kita nggak tahu apa North Star kita nggak tahu apa kelebihan kita, apa yang mau dituju, kan? Jadi itu, finding your strength and weakness, semudah mungkin. Semudah mungkin. Yeah. Nice. Oke. Dari tadi ngobrolnya seru banget, Kitty. Dan berhubung tadi kita selama podcast ini lo ngobrolnya seru banget dan gak kerasa waktunya. Yeah. Gue sekarang minta review jujur dari lo. Kita lagi duduk nih di bangkunya kolaboratornya Uncle G, which is Timeless Star. Ini seri yang TLS. Please kasih review jujur sejujur-jujurnya selama lo duduk di kursi gaming ini gimana? Jujur nih, enak banget. Kayaknya gue harus beli deh. Let's go. Itu udah, enak banget. Oke, itu aja bagi gue. Selama ngobrol sama Uncle G juga banyak banget yang pembelajaran yang gue dapet. Banyak banget new way of thinking. Semoga podcast ini bisa dilanjutkan sehingga lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari banyak teman-teman Uncle G yang expert dan profesional di Indonesia. Amin, Uncle G friends and family lah ya. Uncle G friends. Karena ya amin ya bisa terus-menerus untuk menyampaikan hal-hal baik ini ya. Dan by the way, dari kita tuh ada inilah sebuah kenangan buat Kitty. Ada kenangan buat Kitty yang semoga Kitty berkenan lah buat menerimanya lah. Sembari Kitty lihat dan desainnya suka atau enggak. Gue mau ngucapin tentunya terima kasih banyak untuk Starship Studio, Timeless Star yang udah berkenan untuk ngasih tempat yang luar biasa ini di Fatmawati. Dan baik lagi tadi Kitty bilang dengan jujur ya, gue paksa ngomong jujur nggak boleh bohong. Dia bilang enak banget untuk punya bangku Timeless Star. Dan lo juga bisa nyobain langsung, dan tinggal datang aja ke Fatmawati di Rivella Palazzo, Starship Studio. Dan juga kalau mau ternyata mau langsung punya, bisa langsung check out di bio yang udah gue kasih. Ada kode voucher khusus yang udah gue siapin buat lo. Ya, gimana? The t-shirt. Oh, so cute. Coba tunjukin belakangnya. Movie enthusiast. Oh my god. Keren. Let's go. Dan buat Kitty juga, nanti abis ini gue bakal kontak Kitty untuk minta nomornya yang ada GoPay-nya. Ya mungkin aja alamat, siapa tahu kan. Ada suatu hal yang bisa dikirim-kirim. It's a wrap by the way. Kitty, gue Uncle G. Gue Kitty Kirana. See you.
See you. Thank you.